Oke, kita semua tahu soal perbankan syariah kan? Tapi hari ini, kita nggak akan bahas produknya dari luar, melainkan kita akan bedah sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu kontrak atau akad yang jadi pondasi semuanya. Ya, jelas banget. Bagi jutaan orang, bank syariah itu hadir sebagai jawaban. Sebuah solusi keuangan yang sejalan dengan keyakinan karena menawarkan alternatif utama dari sistem konvensional yang berbasis bunga. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Sumber yang kita kaji hari ini ngajak kita buat gak berhenti di label syariahnya aja, tapi benar-benar periksa sampai ke detail perjanjian yang kita tanda tangani. Karena katanya disitulah letak kuncinya. Oke, mari kita masuk ke intinya. Menurut sumber yang kita bedah, semua analisis itu ujung-ujungnya kembali ke satu konsep, akad. Dalam fikih, akad inilah yang jadi kerangka hukum yang menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi. Jadi, kita akan pakai kacamata akad ini untuk membedah beberapa produk yang paling umum. Poin ini penting banget. Struktur dan niat di balik sebuah kontrak itu bukan sekedar formalitas. Justru, itulah esensi yang menentukan apakah transaksi kita itu halal atau haram. Jadi, nggak bisa dianggap remeh. Jadi, apa sih sebenarnya akad itu? Sederhananya, ini adalah sebuah perjanjian yang mengikat, yang tentunya harus sesuai dengan syariah. Dan yang paling krusial, akad inilah yang punya kekuatan hukum untuk mengubah status dari apapun yang ditransaksikan, baik itu uang, barang, atau jasa. Anggap aja ini sebagai aturan mainnya. Nah, sekarang kita coba terapkan konsep ini ke produk yang paling dasar, rekening tabungan. Kebanyakan bank syariah pakai akad yang namanya wadiah, yang artinya secara harfiah adalah titipan. Nah, disinilah letak perbedaan kuncinya menurut sumber kita. Wadiah yang asli itu seperti kamu titip motor ke temen. Nanti kamu akan dapat motor yang persis sama. Kepemilikannya nggak pernah pindah. Beda ceritanya sama uang di bank. Bank itu kan pakai uang kita buat operasional mereka. Artinya, kepemilikan uang itu pindah tangan ke bank. Nah, ini perubahan yang sangat fundamental. Jadi kesimpulan krusial dari sumber ini adalah transaksinya bukan lagi titipan murni, tapi secara fungsi udah berubah jadi pinjaman, atau dalam istilah fikihnya disebut qard. Kenapa? Karena kamu kan nggak dapat lembaran uang yang sama seperti yang kamu setor. Kamu dapat kembali uang dengan nilai yang sama, dan pada hakikatnya itulah definisi dari sebuah pinjaman. Argumen ini diperkuat lagi dengan sebuah prinsip dasar dari hadis yang sangat terkenal, yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang memberikan keuntungan atau manfaat bagi si pemberi pinjaman, maka itu adalah riba. Ini aturan yang mutlak dalam transaksi syariah. Dan kalau kita ikuti alur logikanya, inilah kesimpulannya. Jika tabungan wadiah itu pada dasarnya adalah pinjaman atau qard dari kita ke bank, maka bonus atau hadiah apapun yang bank berikan atas simpanan itu, menurut sumber ini, jatuhnya masuk ke dalam kategori riba. Oke, dari tabungan kita pindah ke area yang sedikit lebih rumit, produk pembiayaan seperti KPR atau cicilan mobil. Di sini, sumber kita mengidentifikasi ada masalah struktural lain yang disebut multi-akad. Apa sih multi-akad itu? Gampangnya gini, bayangkan kamu mau beli kopi. Tapi dalam satu transaksi yang sama, kamu juga diwajibkan beli donat. Kamu nggak bisa beli kopinya doang. Nah, itulah idenya. Dua atau lebih kontrak yang harusnya terpisah, malah digabung jadi satu paket yang saling mengikat. Dan larangan ini bukan tanpa dasar loh. Sumber kita merujuk pada hadis di mana Nabi Muhammad secara eksplisit melarang praktek menggabungkan dua kesepakatan jual-beli dalam satu transaksi. Kenapa? Karena ini bisa menciptakan ketidakjelasan dan potensi masalah di kemudian hari. Contoh yang paling sering kita lihat di mana-mana itu skema pembiayaan yang namanya IMBT, atau gampangnya sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Ini populer banget buat cicilan rumah dan kendaraan. Coba kita bedah alurnya ya. Pertama, kamu tanda tangan satu perjanjian saja. Tapi di dalam perjanjian itu ada dua kewajiban yang mengikat. Yang kedua, kamu wajib sewa asetnya untuk jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, di perjanjian yang sama, kamu juga wajib beli aset itu di akhir masa sewa. Kuncinya ada di kata wajib itu. Menurut sumber, disinilah letak masalahnya. Akad sewa atau ijarah dan akad jual beli atau bai digabung secara paksa. Seharusnya kan di akhir masa sewa kamu bebas memilih, bukan terikat kewajiban beli sejak hari pertama. Dan ternyata masalah multi akad ini bukan cuma di IBMT aja. Sumber ini juga menyoroti bahwa struktur yang sama ditemukan di produk pembiayaan lain, seperti salam paralel untuk pertanian atau istisna paralel untuk manufaktur, di mana beberapa akad diikat jadi satu paket transaksi dari awal. Oke, setelah kita lihat berbagai kritik tadi, lalu seperti apa sih seharusnya transaksi yang benar itu menurut perspektif sumber ini?
Yuk kita rangkum prinsip-prinsip utamanya. Jadi, ini dia intinya. Anggap saja seperti checklist. Pertama, satu transaksi, ya satu akad. Jangan digabung-gabung. Kedua, kalau bentuknya pinjaman, ya sudah, tidak boleh ada keuntungan tambahan apapun buat yang meminjamkan. Ketiga, pastikan si penjual itu sudah benar-benar punya barangnya sebelum dia menjualnya ke kamu. Dan yang terakhir, pisahkan dengan tegas antara sewa dan jual beli. Keduanya itu harus jadi dua transaksi yang berbeda dan berdiri sendiri. Nah, penting banget untuk dicatat ya. Analisis kritis ini tujuannya bukan untuk menolak konsep perbankan syariah secara keseluruhan. Sama sekali bukan. Justru, ini adalah sebuah ajakan untuk lebih teliti lagi, lebih detail, dan memastikan semua prakteknya itu benar-benar sejalan dengan prinsip fikih sampai ke akar-akarnya. Jadi, sebagai penutup, coba tanyakan pada diri sendiri. Setelah kita tahu betapa pentingnya detail sebuah kontrak, mungkin ini saatnya kita melihat lagi produk keuangan yang kita pakai dan bertanya, sebenarnya akad apa sih yang sedang saya jalani? Terima kasih sudah menyimak.